Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Terjadinya serangan militer Rusia ke Ukraina akhirnya menjawab pertanyaan besar selama ini, yaitu bahwa ternyata kehadiran masif militer Rusia di perbatasan tidak dimaksudkan hanya untuk menakut-nakuti Ukraina, tapi benar-benar dipersiapkan untuk melakukan suatu aksi militer yang besar ke wilayah Ukraina. Nah, ini adalah suatu peristiwa konflik internasional yang besar dan akan berdampak jauh. Jadi bagaimana seharusnya posisi Indonesia? Indonesia harus selalu berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dan dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia harus mengambil sikap yang jelas dan tegas. Apa yang salah dikatakan salah, apa yang benar dikatakan benar. Kita tidak perlu bersilat lidah dalam menyikapi konflik ini. Rusia adalah sahabat Indonesia, mitra strategis Indonesia. Tidak ada masalah antara Indonesia dan Rusia. Angkatan udara kita juga banyak menggunakan pesawat tempur Rusia. Banyak turis Rusia yang datang ke Indonesia, dan Presiden Putin sendiri banyak penggemarnya di Indonesia karena dianggap sebagai pemimpin dunia yang kuat dan berwibawa. FPCI, grup yang saya pimpin, juga mempunyai hubungan baik dengan Rusia dan juga dengan berbagai think tank di Rusia. Saya sendiri juga sangat memahami kecemasan Presiden Putin terhadap niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Karena ini akan mempersulit posisi strategis Rusia, dan juga perluasan NATO ke Ukraina akan merupakan suatu pemikiran yang tidak bijak karena akan membuat Rusia merasa dikepung. Namun terlepas dari semua hal ini, Indonesia harus berani mengatakan bahwa serangan militer Rusia ke Ukraina itu salah. Saya ulangi, salah. Salah karena serangan ini adalah suatu bentuk agresi sepihak. Ini bukan dua negara yang sedang memperebutkan suatu wilayah sengketa. Batas wilayah Rusia dan Ukraina sudah sangat jelas dan diakui dunia internasional. Ini adalah suatu agresi militer satu negara berdaulat terhadap wilayah dan kedaulatan negara lain. Ini melanggar hukum internasional, ini melanggar piagam PBB, dan ini juga bertentangan dengan semangat Dasar Sila Bandung. Ingat, ketika Amerika Serikat melakukan invasi militer ke Irak tahun 2003, Indonesia juga dengan tegas menolak aksi militer tersebut, walaupun Indonesia adalah sahabat dari Amerika Serikat. Masalah etnis Rusia di Ukraina juga seharusnya tidak menggoyahkan posisi Indonesia. Sepanjang sejarah diplomasi kita, Indonesia selalu sangat peka terhadap masalah separatisme di dalam negeri dan juga tidak pernah mendukung separatisme di negara-negara lain. Indonesia karena tidak bisa mendukung perpecahan Ukraina, apalagi dalam suatu situasi tekanan militer dari luar. Karena kalau gelombang separatisme etnis ini kemudian terjadi juga di berbagai negara lain, maka dunia akan kacau balau dan akan berkobar perang dan goncangan di mana-mana. Konflik Ukraina nampaknya akan semakin memburuk dan juga akan semakin berdampak jauh dan terus berkepanjangan. Hubungan Indonesia dengan Rusia yang baik, jangan membuat Indonesia sungkan menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.